Selama pemerintahan Raja dan Ratu Tudor, ada banyak wanita yang diperlakukan dengan sangat buruk oleh orang-orang yang berkuasa. Beberapa wanita dieksekusi dengan brutal karena dituduh sebagai penyihir, dan banyak lagi yang dibakar di tiang pancang karena dianggap sesat. Ada satu cerita tentang seorang wanita yang oleh tangan sejumlah pria di dalam menara London, dia disiksa secara mengerikan hingga anggota tubuhnya lepas dari engselnya, bahkan sampai hampir mati di atas salah satu alat penyiksaan yang paling brutal dalam sejarah. Anne Askew adalah seorang wanita yang dikaitkan dengan istri ke-6 Raja Henry VIII, Catherine Parr, dan pada masanya ia dianggap sebagai pengkhotbah Protestan yang radikal. Setelah disiksa dengan cara brutal, ia dieksekusi di hadapan banyak orang di Smithfield. Tetapi penyiksaannya di dalam menara Londonlah yang menjadikannya sebagai satu-satunya wanita yang telah disiksa di dalam salah satu penjara yang paling mengerikan dalam sejarah. Dengan cara apa ia disiksa? Dan bagaimana kisah lengkap hidupnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Anne Askew lahir pada tahun 1521 di Lincolnshire. Ia adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari William Askew dan Elizabeth Wriothesley. Ayahnya adalah seorang pria terpandang di istana Raja Henry VIII dan seorang pemilik tanah yang kaya raya. Ia juga pernah duduk sebagai juri dalam persidangan beberapa terdakwa bersama Anne Boleyn. Di dalam menara London, sejumlah laki-laki menjatuhkan hukuman terhadap istri kedua Raja Henry VIII tersebut dengan tuduhan insest, persinahan, dan pengkhianatan. Ayah Anne Askew adalah salah satu dari orang-orang ini. Jadi dapat dipastikan bahwa keluarganya memang mempunyai kedudukan yang cukup kuat pada masa itu. Keluarganya berhubungan dengan banyak orang penting dan berpengaruh dalam masyarakat. Namun, saat Anne berusia 15 tahun, ia mengalami tragedi karena kakak perempuannya, Martha, meninggal mendadak. Padahal pernikahan sudah diatur antara Martha dengan Thomas Kim. Anne Askew dipaksa menikahi Thomas untuk menggantikan kakaknya Martha supaya ayahnya tidak kehilangan uangnya. Begitulah akhirnya Anne terpaksa menikah tanpa kebahagiaan. Masa itu adalah awal dari masa reformasi Raja Henry VIII. Dan menjadi Protestan yang taat dan radikal adalah sangat berbahaya dan dianggap berlebihan. Anne menghabiskan banyak waktunya untuk membaca dokumen serta buku-buku yang mengkritik gereja Katolik, dan ia kemudian mulai berkhotbah di dalam kota Lincoln. Anne menciptakan kontroversi karena ia Protestan radikal, sedangkan suaminya adalah seorang Katolik yang taat. Mereka memiliki 2 anak, tapi pernikahan itu tidak bahagia dan timbul banyak pertengkaran di rumah mereka. Suatu hari, Kaim membaca Alkitab istrinya, dan ia sangat marah. Kaim kemudian mengusir Anne dari rumahnya. Anne terusir dan kehilangan tempat tinggal. Ia mengajukan perceraian terhadap suaminya. Tetapi pada saat itu perceraian tidak diterima di masyarakat, terutama bagi seorang wanita untuk menceraikan suaminya. Akhirnya, Anne pindah ke London dan bergaul dengan banyak orang Protestan lainnya. Di sana, Anne terus mempelajari Alkitab dan menjadi pionir pengkhotbah Protestan yang berpengaruh dan reformis. Pada bulan Maret 1545, Thomas Kaim, suaminya, meminta polisi lokal di London untuk menangkap istrinya. Anne kemudian dibawa kembali ke Lincolnshire dan terpaksa tinggal di sana. Namun, Anne meski menjadi seorang tahanan di rumahnya sendiri, ia berhasil melarikan diri dan ia kembali ke London untuk mulai berkhotbah lagi. Pada bulan Maret 1546, Anne ditangkap tapi kemudian dilepaskan. Dan pada Mei 1546, ia ditangkap untuk ketiga kalinya dan kemudian dibawa ke menara London. Karena ditahan di dalam penjara terkenal ini, Anne Askew dikenal dalam sejarah sebagai satu-satunya wanita yang disiksa di sana. Pada saat itu, ada kecurigaan oleh sejumlah pejabat Katolik
yang mempercayai bahwa istri ke-6 Raja Henry VIII, Catherine Parr, telah berusaha untuk merayu dan mengubah raja untuk berpindah keyakinan menjadi Protestan. Karena itu, banyak kaum Protestan radikal ditangkap dan disiksa dalam upaya untuk membuat mereka menyebut nama Catherine Parr sebagai tokoh di balik aksi mereka. Anne Askew adalah salah satu dari para wanita ini, dan Stephen Gardiner memerintahkan Sir Anthony Kingston, polisi menara London, untuk menyiksanya. Kingston menolak untuk melakukannya karena menyiksa wanita adalah ilegal pada saat itu. Namun kemudian Lord Chancellor Thomas Wriothesley dan asistennya Richard mengambil alih proses penyiksaan. Mereka tanpa segan-segan melemparkan Anne Askew ke atas rak, alat penyiksaan yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu alat penyiksaan yang paling kejam. Rak adalah sebutan alat penyiksaan brutal yang bisa membuat persendian lepas, patah tulang, dan ligamen robek. Bayangkan tubuh direnggangkan sampai anggota tubuh benar-benar robek. Bahkan sebenarnya melihat alat penyiksaan ini saja sudah cukup untuk membuat orang menyerahkan informasi. Tapi malangnya, Anne Askew buru-buru diikat ke perangkat itu. Anne Askew menjadi sasaran penyiksaan yang mengerikan, dan ia menolak untuk menyebutkan nama-nama orang lain yang sealiran dengannya. Tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk melawan ratu. Tercatat menurut pengakuannya, Anne mengatakan, "Mereka melucuti semua pakaian saya, kecuali pakaian dalam, dan menempatkan saya di rak. Karena saya mengaku bahwa tidak ada wanita atau pria lain yang radikal selain saya. Lord Chancellor dan Master Rich menyiksa saya dengan tangan mereka sendiri, sampai saya hampir mati. Saya pingsan, dan kemudian mereka membangunkan saya lagi. Setelah itu saya duduk berdebat selama 2 jam dengan Lord Chancellor di atas lantai. Dengan banyak kata-kata sanjungan, ia mencoba membujuk saya untuk meninggalkan keyakinan saya. Saya berkata bahwa saya lebih baik mati daripada hancur iman saya." Anne disiksa di rak beberapa kali, dan tubuhnya benar-benar rusak oleh penyiksaan itu. Ia ditinggalkan di lantai, dan selanjutnya diinterogasi selama 2 jam oleh Kanselir Wriothesley, dan ia terus mencela Anne karena dianggap sesat. Hampir pasti ada unsur sadis dalam penyiksaan Anne, dan memang diklaim demikian. Mereka yang melakukan ini mendapat suatu bentuk kesenangan dan kenikmatan dari menghukum wanita itu. Yang lebih menyedihkan, siksaan dan hukuman terhadap Anne Askew tidak hanya sampai di sini saja. Dari menara London, ia dibawa ke rumah pribadi untuk penyembuhan di bawah tahanan rumah, dan ditawari kesempatan untuk menarik kembali ide-ide Protestan radikalnya. Tetapi ketika ia menolak, ia kemudian dibawa ke penjara Newgate dengan kondisi tubuh yang masih rusak oleh siksaan sebelumnya. Pada tanggal 18 Juni 1546, Anne Askew dijatuhi hukuman karena dituduh menyebarkan ajaran sesat dan akan dieksekusi dengan dibakar di tiang panjang. Pada tanggal 16 Juli 1546, ia diambil dari penjara Newgate ke Smithfield, di mana ia akan dieksekusi di depan umum dengan dibakar di tiang panjang. Dikatakan bahwa ia berada pada kondisi yang mengerikan akibat siksaannya. Bahu, lengan, kaki semua lepas dari rongganya, dan ia tidak bisa berjalan sama sekali. Jadi ia harus ditandu ke Smithfield di atas kursi. Setiap gerakan atau hentakan dari para penjaga yang membawanya menyebabkan ia merasakan sakit yang luar biasa. Inilah seorang wanita yang sedang dieksekusi dan telah disiksa secara brutal karena keyakinan agamanya. Ketika Anne sampai di tiang panjang di Smithfield, ia telah disediakan tempat duduk kecil di tiang, dan kemudian pergelangan kaki, lutut, pinggang, lalu lehernya dirantai ke tiang. Saat kerumunan besar menonton, menuntut darahnya, Algojo Anne Askew membantunya mengakhiri hidup jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Algojo itu mengikatkan sekantong mesiu di lehernya. Kemudian nyala api akan naik dan meledak sehingga bisa langsung mengakhiri penderitaannya. Anne Askew
seorang wanita cerdas dan berbakat yang mengalami siksaan dan kematian yang sia-sia. Uskup Gardiner dipanggil untuk bertemu Raja Henry VIII tentang eksekusi Anne, dan ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang istri raja yang berbeda keyakinan agamanya. Anne dikorbankan dengan disiksa untuk mencoba memancing keterlibatan Catherine Parr sebagai sosok yang menyesatkan. Tapi raja kemudian berdamai dengan istrinya, dan Catherine Parr merawat Henry VIII di bulan-bulan terakhir hidupnya. Sebaliknya, Anne Askew menjalani kehidupan yang sangat tragis. Suaminya memperlakukannya dengan sangat buruk dan juga memerintahkan penangkapannya pada satu titik, yang kemudian membawanya pada penyiksaan secara brutal di tangan pria haus kekuasaan yang sangat mengerikan, dan hidupnya berakhir dibakar di atas tiang panjang. Sekian kisah tentang Anne Askew. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.